Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Ya, selamat malam semuanya, sahabat AWM Star Life seluruh Indonesia. Ya, senang sekali jumpa dengan Anda semua tentunya pada malam hari yang spesial ini ya. Jadi pembukaan pada setelah Lebaran kita kemarin, ya, udah libur cukup panjang. Jadi pada malam hari ini adalah Zoom perdana untuk Zoom Mindset, ya. Jadi sebagaimana informasi buat teman-teman sahabat AWM Star Life yang mungkin baru mengenal daripada AWM Star Life, kita memiliki Zoom yang rutin, yaitu di hari Senin, yaitu seperti malam hari ini, Senin malam, yaitu Zoom Mindset. Ya, berkenaan dengan mindset penting apa yang harus Anda miliki sebagai mitra daripada AWM Star Life, ya. Dan hari Rabu, ya, kita ada Zoom strategi, ya, berkenaan dengan strategi-strategi praktis yang teman-teman nanti bisa manfaatkan untuk belajar bagaimana strategi membangun bisnis ini, ya. Dan setiap hari Jumat tentunya ada Zoom Vaganza, ya, yaitu berisi peluang bisnis, ya, untuk Anda yang baru pertama kali mengenal AWM Star Life, ya. Dan luar biasa dahsyatnya teman-teman sekalian, ada kabar gembira malam hari ini yang akan saya sampaikan dan tentunya disampaikan oleh tim R&D kita yang sudah hadir tentunya malam hari ini. Nanti di akhir sesi kami akan mengumumkan mengenai soil treatment, ya, produk baru kita, soil treatment Pornas, ya, yang khusus di mana soil treatment ini akan kita gunakan untuk memperbaiki tanah, ya. Jadi hari ini Zoom malam hari ini adalah promo perdana yang akan disampaikan kepada Anda semua. Jadi beruntung sekali teman-teman yang hadir pada malam hari ini dan pastikan jangan berkedip, ya. Dan tanyakan sedetail-detailnya kepada formulator kami malam hari ini, formulator Pornas yang sangat dahsyat luar biasa. Ya, jadi kita akan langsung mulai saja karena saya juga sudah tidak sabar lagi mendengarkan informasi kita pada malam hari ini, ya. Salam kenal sekali lagi semuanya yang belum kenal saya Lee Jun Sang, ya, General Manager dari AWM Star Life. Dan malam hari ini kita punya tamu spesial yang luar biasa, yaitu Bapak Didi Adianto, ya. Pak Didi, sudah hadir Pak Didi? Malam Pak Didi. Siap Pak Jun, malam Pak Jun. Oke, malam semuanya. Ya, ini Pak Didi ya. Baik, gimana kabar Pak Didi? Alhamdulillah sehat Pak Jun. Ya. Oke, pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin Pak Didi ya. Sama-sama, mohon maaf dan batin. Ya, Yeah. demikian juga dengan teman-teman semua ya, sahabat AWM Star Life. Ya, selamat kemarin yang merayakan hari Lebaran, Idul Fitri, dan mohon maaf lahir batin ya. Baik, Pak Didi, ada materi yang mau di-share atau bagaimana Pak Didi? Atau kita bentuk wawancara atau gimana? Enaknya? Enaknya kayaknya sambil ngobrol aja Pak Jun ya. Oke, sambil ngobrol. Biar santai gitu ya. Biar santai ya. Oke, baik-baik Pak Didi. Jadi sambil ngobrol katanya nih Pak Didi ya. Iya. Oke, sebentar saya tambahkan ya. Oke, baik teman-teman sekalian, nanti teman-teman boleh bertanya di kolom chat ya apabila ada pertanyaan, karena nanti kalau saya open mikrofonnya nanti bisa rame banget gitu ya Pak Didi ya. Jadi malam hari ini kita anu aja, kalau ada yang mau bertanya boleh silakan, tinggal teman-teman nanti boleh silakan bertanya lewat kolom chat ya. Oke, ya, kayaknya segar sekali nih Pak Didi malam hari ini ya. Alhamdulillah Pak Jun. Iya, iya. Kita kayaknya lama juga udah ada jumpa ya, Mas Didi. Saya panggil Mas Didi aja ya, Mas Didi ya. Iya, iya, iya. Okay. Iya. Kemarin Lebaran di mana, Didi? Kemarin alhamdulillah Lebaran silaturahim, mengunjungi ibu ya. Ibu kebetulan tinggal sama kakak di Lampung, Pak. Iya. Lampung. Okay. Jadi kita kemarin Lebaran di Sumatera. Dan terus baru pulang 2 hari yang lalu. Baru sampai Banyuwangi lagi. Okay. Ya. Oke, luar biasa ya. Teman-teman sahabat AWM Star Life, Anda yang mungkin belum mengenal Mas Didi Adianto ini betul-betul adalah salah satu anak bangsa ya yang sudah belajar ke luar negeri dan akhirnya membawa ilmunya ke Indonesia, dan ilmu ini sangat luar biasa bisa diterapkan hari ini dengan produk kita yang juga sangat fenomenal dan sangat viral ya berkat adanya Pak Didi Adianto. Kalau tidak ada Pak Didi mungkin Pornas ini tidak akan pernah ada. Ya kayak gitu juga Pak Jun. Ya. Oke, Mas Didi ya. Jadi selama ini gini Mas Didi ya. Teman-teman kita itu kan merasa hasil panen itu bertumpu pada yang namanya pupuk, ya kan? Jadi artinya teman-teman itu ternyata banyak yang akhirnya merasa bahwa ketika mereka memakai sebuah pupuk yang bagus,
otomatis hasil panen pasti bagus. Nah, itu yang sering kali terjadi, Mas Didi ya. Nah, padahal kan kita tahu bersama bahwa ternyata hasil panen itu tidak melulu karena pupuk gitu ya, Mas Didi ya. Iya. Nah, banyak gimana nih, Mas Didi? Nah, apa kira-kira faktor yang berpengaruh nih, Mas? Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk semua yang sudah hadir. Mumpung masih di bulan Syawal, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan bagi yang mungkin belum mengenal saya perkenalkan dulu, nama saya Didi Adianto. Saya R&D dari PT AWM Elite Internasional Jakarta. Dan kebetulan saya berdomisili di Banyuwangi, pabrik kita juga ada di Banyuwangi, sebagaimana saya sampaikan. Baik Pak Jun, kaitannya dengan apa aja sih faktor-faktor penentu ya? Artinya kalau kita ngomongin faktor penentu, berarti kalau faktor itu diabaikan, berarti tidak ada ditentu nih panennya. Panennya yang tidak menentu kan begitu. Iya. Jadi bisa dikatakan petani ini hatinya itu ketika berbudidaya itu nggak mantep gitu loh. Karena ya itu tadi, ini sudah tentu panen apa belum kan gitu. Ini sudah tentu hasil apa enggak kan. Dan ternyata selama ini kebanyakan petani itu seperti itu Pak Jun. Gitu. Seperti itu dalam artian karena mereka sudah terbiasa dengan kegagalan, sudah terbiasa dengan hasil panen yang tidak maksimal, sudah terbiasa dengan pupuk yang langka, gitu ya. Sudah terbiasa juga dengan yang seperti Pak Jun sampaikan tadi, bahwa mindset petani itu ketika kalau pengen tanamannya itu bagus, ya beli pupuk yang mahal, gitu kan. Tapi pada kenyataannya setelah diberi pupuk yang mahal, bahkan aplikasinya itu di luar standar gitu, artinya dinaikkan gitu. Misalnya sebenarnya dalam 1 hektar hanya butuh sekian kintal, dinaikkan yang tujuannya agar panennya itu semakin menentu gitu kan, semakin menghasilkan banyak. Tapi pada kenyataannya justru semakin dipupuk, tanaman justru semakin tidak sehat. Nah itu. Makanya ada beberapa faktor yang harus selalu diperhatikan oleh petani kaitannya dengan budidaya agar hasilnya itu lebih tentu, lebih pasti. Kalaupun ada kurang dan lebihnya, itu tidak terlalu melenceng jauh dari prediksi, gitu. Di antaranya yang pertama, Pak Jun, yang pertama harus diperhatikan sama petani adalah kita jangan ngomongin lahan dulu deh, jangan ngomongin benih, jangan ngomongin lain-lain dulu. Yang pertama kali harus difikirkan oleh petani adalah mindset dulu, ya kan? Sesuai dengan tema Zoom Senin ini apa? Mindset Pak Jun ya. Mindset ya. Iya. Petani juga seiring waktu mindsetnya itu berubah. Mindsetnya itu berubah. Bahwasanya salah satunya yaitu tadi, kalau mau tanamannya subur, ya harus dipupuk. Karena mindsetnya petani, pupuk adalah makanannya tanaman, kan begitu. Dan apakah itu salah? Tidak. Gitu. Itu tidak salah. Yang menjadi tidak benar, itu tidak salah, tapi yang menjadi tidak benar adalah ketika petani, yaitu tadi, tidak memperhatikan faktor-faktor lain yang akhirnya fokus hanya ke pupuk saja, apalagi pupuk kimia, yang notabene di situ yang namanya pupuk kimia, itu kita ibaratkan semacam obat-obatan lah, semacam obat-obatan yang kita konsumsi ketika kita sakit. Di satu sisi kita flu, kita pilek ya, di satu sisi kita minum obat, minum paracetamol, minum antibiotik gitu kan, ya sembuh gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang kita konsumsi tersebut itu juga
ada dampak negatifnya. Begitu juga di pertanian. Gitu ya. Itu yang selalu saya sampaikan di petani, bahwa yang pertama sekali adalah mindset tentang, yang pertama tadi tentang pupuk. Kemudian yang tidak kalah lagi juga yang harus diperhatikan oleh petani, mindsetnya harus disetting benar nih, kaitannya dengan pola berbudidayanya. Pola berbudidayanya selama ini yang sering terjadi itu khususnya di tanaman-tanaman jangka pendek, misalnya palawija, paling sering saya temui itu di petani cabai, di petani buah gitu kan. Jadi mindsetnya itu tanaman belum ditancapkan di tanah, petani itu sudah memikirkan harga dulu. Saya mau menanam bulan ini, karena nanti bulan ini pasti panen. Karena di bulan ini nanti harga pasti tinggi. Kan begitu. Nah, itu yang justru menjebak petani begitu. Karena ada faktor yang dilupakan atau bahkan mungkin tidak tahu. Seperti saat ini, kebetulan kemarin saya habis diskusi dengan Syirat dari Perancis. Syirat itu Departemen Pertaniannya Perancis. Saya berdiskusi dengan Profesor Alain Rival bahwa di seluruh dunia saat ini isu pertanian terbesar adalah tentang katanya dengan climate change atau perubahan cuaca, Pak Jun. Perubahan cuaca hari ini itu sudah sangat ekstrim dan bisa dibuktikan, Bapak Ibu sekalian bisa membuktikan, ada nggak sekarang yang bisa memprediksi bahwa bulan depan ini akan kemarau atau akan hujan? Ada nggak yang bisa hari ini memprediksi bahwa di bulan 10 nanti ketika kita tanami jagung misalnya, nanti pasti akan panen di bulan sekian dan itu pasti akan jadi bagus? Hari ini sepertinya hari ini tuh belum ada yang bisa memprediksi itu. Tidak ada yang berani, gitu ya. Karena memang terjadi perubahan iklim. Itu Pak Jun. Oke. Jadi artinya memang ternyata pupuk yang mahal itu ternyata juga tidak bisa menjamin ya Mas Didi ya, bahwa dia bisa memenuhi kebutuhan tanaman ya Mas Didi ya. Ya, betul sekali Pak Jun. Kalau artinya gimana? Artinya tanaman itu cocok-cocokan atau ada pengaruh yang lain untuk masalah panen? Oh ya, jadi kita tidak menyalahkan produsen pupuknya, kita juga tidak menyalahkan pupuknya. Semua pupuk yang sudah diedarkan, yang sudah dipasarkan, itu pasti melalui riset, Pak Jun. Pasti melalui penelitian. Dan mereka perusahaan pun ya nggak bedanya dengan kita, PT AWM, kita benar-benar teliti tuh soal produk. Kita nggak sembarangan mengeluarkan produk, begitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah faktor-faktor lain yang tidak diperhatikan. Kalau ditanya misalnya pupuk dengan nitrogen, pupuk kimia dengan kandungan nitrogen 45 atau 46%, bagus untuk pertumbuhan. Ya, gitu. Dan pupuk yang paling baik adalah merek A misalnya gitu. Dan memang harganya mahal. Ya, gitulah. Harga mahal itu pasti pupuknya bagus. Akan tetapi, ya, kembali lagi. Ketika faktor-faktor lain tidak diperhatikan, tetap saja justru malah akan jadi bumerang buat petani. Contoh nih, sekarang nih lagi musim penghujan ya, lebih banyak hujannya. Dalam 1 minggu terakhir, ini panasnya itu saya hitung itu 2 hari di Jawa Timur ya rata-rata. Itu panasnya itu 2 hari dan sisanya adalah hujan. Artinya kandungan nitrogen yang turun karena air hujan itu membawa kandungan nitrogen. Dan celakanya, kandungan nitrogen yang turun dibawa oleh air hujan itu sudah
semakin tahun itu semakin tahun itu semakin kurang baik, Pak Jun. Kenapa? Karena pengaruh atmosfer, pengaruh dengan udara dan lain-lainnya. Artinya yang turun itu sudah bercampur dengan segala macam. Nitrogen murni dari atas misalnya turun, tapi bercampur lagi dengan atmosfer yang sangat polusi dan lain-lain yang sangat luar biasa. Akhirnya begitu turun, ya mau nggak mau nitrogen bisa jadi bawa karbon tuh jatuh di tanah. Kan begitu. Nah, inilah yang menjadi faktor kenapa akhirnya ketika curah hujan tinggi, nitrogennya sudah tinggi, kita pakai pupuk nitrogen. Itu. Nah, yang tidak diketahui oleh petani adalah masa iya petani mau nanya ini tanamannya. Ya. Kira-kira butuh nitrogen berapa persen kamu? Kira-kira kan butuh nitrogen berapa mili kamu? Kan nggak mungkin. Nah, sedangkan petani masih berpatokan sebelum-sebelumnya. Itu. Wah, dulu kalau dipupuk 1 ember nih bagus nih, gitu kan. Biar lebih bagus kasih 2 ember. Itu makin salah. Itu Pak Jun salah satunya. Ya. Jadi artinya Mas Didi, kalau saya bisa tarik kesimpulan sementara bahwa curah hujan kita yang belakangan ini ternyata membawa juga kadar nitrogen yang tinggi ya. Dan otomatis itu bisa membuat pH tanah juga makin asam ya Mas Didi ya. Betul sekali Pak Jun. Betul. Sorry, apakah itu bisa langsung merusak tanaman dengan hujan yang mengandung nitrogen? Secara langsung itu tidak. Persentasenya lebih kecil. Akan tetapi implikasi ibaratnya efek dominonya Pak Jun. Lebih ke efek dominonya. Air hujan, nitrogen tinggi, ditambah lagi dengan yang saya sebutkan tadi karena atmosfer, mungkin udara sudah banyak karbon. Kalau orang Perancis bilang itu carbon offset gitu kan. Banyak karbon, kemudian ikut jatuh di tanah, kemudian tanah menjadi asam. Sedangkan di tanah yang asam, patogen, mikroba jahat itu akan berkembang biak dengan sangat leluasa, sehingga itulah yang akhirnya mengakibatkan membuat tanaman menjadi imunitasnya turun. Kalau imunitasnya turun, otomatis penyakit itu akan gampang sekali. Sudah ada penyakitnya, imunitasnya turun juga, sudah otomatis tuh pasti akan sakit nih si tanaman. Begitu Pak Jun. Oke. Jadi malam hari ini kita sudah membahas satu faktor lain, yaitu cuaca ya Mas Didi ya. Jadi artinya dengan adanya cuaca seperti sekarang, curah hujan yang meninggi ya, dan disertai dengan mungkin bercampur dengan polusi yang ada di atmosfer yang membuat akhirnya hujan yang turun ke tanah ini akhirnya membuat pH tanah kita yang tadinya asamnya hanya karena pupuk kimia sekarang bertambah lagi, justru dengan adanya air hujan yang berlebih juga membuat pH tanah makin asam ya. Tantangannya di situ ya Mas Didi ya. Betul Pak Jun. Nah, kemudian faktor lainnya apa lagi nih Mas? Kalau kita bicara bibit itu seberapa jauh sih pengaruhnya Mas? Oke, jadi kaitannya dengan alam tadi ya, alam cuaca. Ini coba saya urutkan ya Pak Jun. Coba saya urutkan. Jadi yang perlu faktor salah satunya adalah climate change itu tadi, perubahan alam, yang perubahan cuaca. Kemudian selanjutnya adalah persiapan lahan, Pak Jun. Persiapan lahan. Persiapan lahannya. Persiapan lahan ini yang menjadi hal paling penting. Kalau boleh saya analogikan, dan saya tidak bosan-bosan ini menyampaikan ke saudara-saudara saya petani Pornas khususnya di seluruh Nusantara, bahwa kita analogikan kita sendiri, kehidupan kita. Walaupun di tempat kita, di rumah kita ada makanan yang serba enak, ada lauk pauk yang cukup 4 sehat 5 sempurna lah sudah gitu ya. Tapi rumah kita itu contoh ventilasinya tidak benar, kan tidak ada, bahkan tidak ada ventilasi, tidak ada sirkulasi udara yang masuk keluar itu normal. Apalagi kalau sampai gentingnya bocor, apalagi kalau sampai jendelanya itu tidak ada
daun jendelanya sehingga angin mudah masuk. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa tanaman itu dia akan hidup nyaman, akan hidup dengan ideal di media tanam yang juga ideal. Persis seperti kita akan hidup nyaman walaupun kita kerja di kantor yang fasilitas serba tercukupi, akan tetapi tetap kita akan pulang kembali beristirahat juga di rumah. Nah, kalau kita manusia adalah rumah, tempat tinggal, kalau tanaman itu adalah media tanam. Media tanam itu yang banyak digunakan kan tanah. Sebagian besar adalah tanah. Walaupun ada media air, ada media lain-lain, tapi khususnya banyaknya petani kita itu menggunakan media tanah karena memang bercocok tanamnya itu adalah di sawah. Beda lagi dengan di Thailand, dengan di Jepang. Di Jepang hari ini sudah ada vertical farming, artinya bertani di dalam gedung, Mbak Jun. Gitu. Jadi hanya 5x5 atau 5x10, tapi naik ke atas terus. Dan mereka sudah menggunakan teknologi. Nah, bersyukurlah kita sebenarnya, kita masih punya lahan, punya sawah yang sangat begitu luas, gitu ya, sangat begitu luas. Bersyukurlah kita masih cukuplah tanah di Indonesia ini untuk ditanami. Nah, yang bisa saya sampaikan kembali lagi bahwa persiapan lahan, ngomongin persiapan lahan berarti kita fokus berbicara tentang tanah. Kita harus persiapan lahan itu harus benar-benar sempurna ya, sesempurna, artinya optimal, semaksimal mungkin lah. Itu ya. Nah, salah satunya nanti akan saya sampaikan, makanya ini juga yang akhirnya mendasari kami R&D PT AWM untuk mendevelop satu produk yang kita sebut soil treatment. Artinya memang selama ini kita selalu menyampaikan bahwa ayo Pak, setiap petani bertanya, pupuknya ini gimana? Ini penghabisannya gimana gitu. Walaupun kemarin-kemarin kita masih belum ada produk gitu ya. Kita selalu sampaikan bahwa pengolahan lahan, pengolahan tanah itu menjadi hal yang penting juga gitu loh. Nah, inilah yang menjadi jawabannya, dan ini nanti persis disampaikan Pak Jun tadi. Nanti di akhir sesi Pak Jun ya, kita akan sampaikan apa sih itu soil treatment dan cara penggunaannya seperti apa. Intinya, salah satu faktor juga yang sangat penting yang harus diperhatikan adalah persiapan lahan, olah tanah. Begitu Pak Jun. Oke, baik. Ya, jadi malam hari ini teman-teman sekalian kita sudah belajar ya 2 faktor pertama nih yang disampaikan oleh Mas Didi Adianto, R&D dari AWM Star Life. Keberhasilan panen itu ternyata tidak melulu hanya pupuk ya. Jadi yang pertama ini yang disebutkan adalah terjadinya saat ini iklim atau perubahan cuaca yang cukup ekstrim, di mana yang sebelumnya hujan itu tidak sesering sekarang sudah kacau balau ya ibaratnya ya. Hujan sudah lebih sering dan membawa nitrogen yang bercampur dengan istilahnya bahan-bahan kimia yang ada di atmosfer sehingga akhirnya turun ke tanah membuat pH tanah makin asam. Itu tantangan kita dalam kondisi saat ini. Dan yang kedua adalah tadi Mas Didi sudah menyampaikan mengenai persiapan lahan yang ternyata harus dipersiapkan juga dengan sebaik mungkin ketika kita memulai proses penanaman ya. Karena sekali lagi tanaman itu akan nyaman ketika media tanamnya juga bagus ya. Oke ya. Jadi lanjut Mas Didi, silakan Mas Didi. Oke. Kemudian selanjutnya faktornya salah satunya seperti disebut Pak Jun tadi adalah benih. Ya. Benih itu juga menjadi salah satu faktor penentu juga gitu. Jadi apa yang kita budidayakan, kualitas dari benih itu juga ikut menentukan keberhasilan kita panen gitu ya. Jadi kemudian kan mungkin para petani banyak yang bertanya, kemudian gimana caranya memilih benih yang bagus? Kan begitu. Nah, sekali lagi, untuk benih
ini dari sisi industrinya Pak Jun, dari perizinannya itu pun dari kementerian itu paling susah nih. Ngurus izin benih itu memang paling susah dan benar-benar sangat diperhatikan. Artinya kalau Bapak Ibu petani untuk memilih benih yang terbaik, ya tentu kami merekomendasikan adalah benih-benih yang sudah bersertifikat, benih-benih yang sudah dijual dari perusahaan-perusahaan produsen benih. Ya, itu sudah melalui proses, gitu ya. Kemudian ada beberapa komoditi yang perlu juga diperhatikan adalah varietas, gitu ya. Nah, varietas ini biasanya juga berkaitan dengan ketinggian, kemudian salah satunya ketinggian, kemudian terus lingkungan. Contoh begini, misalnya di daerah Banyuwangi nih, benih cabai yang banyak ditanam oleh petani selama ini karena dianggap ini lebih mudah nih perawatannya, karena biasanya acuannya begitu Pak Jun. Acuannya petani adalah ini lebih mudah nih perawatannya. Contoh nih varietasnya benih cabainya pakai baja misalnya, pakai jenis baja. Kemudian untuk cabai kecilnya pakai jenis kalau orang sini bilang pentul. Beda lagi dengan di daerah Sumatera bagian selatan. Mereka di sana berdasarkan kebiasaan ternyata dari beberapa varietas cabai besar yang lebih banyak ditanam dan perawatannya mudah, kemudian lebih tahan dengan cuaca di sana, itu biasanya menggunakan cabai tampar misalnya. Cabai tampar dengan berbagai macam varietas di situ. Nah, ini sebenarnya petani lebih tahu berdasarkan kebiasaannya, gitu loh. Tapi nyatanya, kembali lagi Pak Jun, nyatanya sampai hari ini bahwa dengan adanya perubahan cuaca, gitu, varietas yang tadinya itu diunggulkan oleh petani pun itu terpengaruh, terjadi perubahan, gitu loh. Yang tadinya biasanya nih varietas cabai A ini ketika di musim panas dia kuat nih, gitu kan. Dia kuat walaupun tidak ada hujan 1 minggu, dia tidak mengalami layu, tidak mengalami kekeringan batang-batangnya gitu. Namun beberapa bulan terakhir, beberapa petani itu banyak yang mengeluhkan itu juga, gitu loh. Oke. Jadi kalau masalah benih, kami tetap merekomendasikan gunakan benih yang sudah bersertifikasi di toko-toko pertanian gitu kan, yang artinya sudah ada jaminan, mereka juga sudah ada riset, sudah ada percobaan, sudah ada demplot dan lain-lain kan gitu. Kemudian untuk petani yang tradisional ya Pak Jun, petani tradisional itu biasanya ngambil benih itu biasanya misalnya nih kayak contoh di Banyuwangi ya, di lahan uji coba kita tuh di Pak Puguh, di lahannya Pak Puguh itu kita nanam cabai karena tanamannya bagus-bagus gitu, buahnya bagus-bagus. Akhirnya beberapa petani itu datang ke Pak Puguh dan meminta beberapa buahnya, bahkan beli yang akan digunakan sebagai benih. Gitu kan. Nah, untuk langkah ini, gitu ya, untuk petani yang model ini, gitu, selama buahnya itu bagus, jadi begini Pak, gimana yang ngomongnya? Selama gini, jadi tanaman yang dihasilkan dari indukan yang bagus, gitu ya, ketika dia diambil buahnya, kemudian untuk dibudidayakan lagi, dikembangbiakkan lagi, itu akan cenderung bagus hasilnya. Artinya, benih yang bagus itu dihasilkan oleh indukan yang pastinya perawatannya, perlakuannya itu benar. Begitu Pak Jun. Dengan hasil buah yang terbaik, dari perlakuan terbaik, insya Allah hasilnya pasti lebih baik. Jangan sekali-kali ngambil benih dari tanaman yang tidak sehat, tidak baik. Karena itu pasti akan
akan berpengaruh. Itu. Oke. Jadi soal benih itu, Pak. Sebenarnya kalau memilih benih yang ada di toko pertanian itu, apa tandanya benih itu sudah lolos uji, mendapatkan sertifikat? Itu tandanya di mana ya, Mas Didi? Karena banyak petani Ya. ini nggak ngerti kan nih. Kita mungkin bisa sharing kepada mereka. Ya. Yang pasti banyak sekali, Pak John. Produsen-produsen pabrik-pabrik besar itu sudah banyak sekali, dan mereka pasti sudah ada uji lab, sudah ada persis kayak Pornas ini ya prosesnya. Mereka juga pasti sudah punya izin dari Kementan dengan adanya Deptan, kan begitu. Nah, begitu juga dengan Pornas. Mumpung ingat nih Pak Jun, saya sampaikan. Alhamdulillah nih Pornas, insya Allah paling lambat tanggal 10 Mei ya, paling lambat insya Allah Deptan dari Pornas ini sudah keluar. Kemudian sertifikasi organik dari Innovis juga insya Allah bersamaan akan segera keluar. Makanya ini Alhamdulillah. di pabrik ini sudah tidak ada stok, Pak Jun. Tidak ada stok untuk produk yang kemarin. Nah, kita sudah akan memulai memproduksi untuk yang sudah ada deptannya. Artinya kita sudah luar biasa. Sudah lolos gitu ya dari Kementan. Luar biasa ya. Teman-teman sekalian, malam hari ini kita dapat berita gembira langsung disampaikan oleh Pak Didi Adianto bahwa izin Deptan kita akan segera keluar ya sebelum tanggal 10 Mei ya. Jadi artinya tentunya nanti yang namanya box Pornas tentunya berubah ya, Pak Didi ya. Berubah yang tadinya ada tulisan demplot, ada hanya untuk kalangan sendiri, itu akan berubah ya. Oke, saya mau komentari dulu satu ini, Pak Effendi Tanjung ya. Jadi malam hari ini Zoom kita itu berkenaan dengan Zoom Mindset, Pak Effendi Tanjung. Jadi kalau Pak Effendi Tanjung ingin tahu mengenai keunggulan Pornas, kita ada video tersendiri yang Pak Effendi Tanjung nanti bisa cari di YouTube channel kami. Karena malam hari ini kita bukan fokus kepada keunggulan produk, kita nanti akan fokus itu di belakang, tapi kita lebih kepada bagaimana kita mengajak mindset para petani bisa berubah drastis dengan memahami faktor-faktor apa yang sebagai penentu hasil panen. Karena ternyata hasil panen itu bukan hanya melulu dari penggunaan pupuk yang bagus ya. Tadi Mas Didi sudah nyampaikan ternyata ada faktor yang pertama tadi adalah faktor cuaca, perubahan iklim, pengolahan tanah, kemudian bibit ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa nih, Mas Didi? Oke. Benih tadi sudah ya. Ya, benih sudah. Yang perlu diperhatikan juga adalah masalah air, Pak Jun. Nah, ini air ini jadi penting. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa sekali lagi penggunaan pestisida kimia, penggunaan pupuk kimia itu sudah benar-benar di level yang mengkhawatirkan hari ini. Bagaimana tidak, satu petani petakan berada di tengah, mungkin sawahnya berada di tengah, itu tidak tahu apa saja yang diaplikasikan oleh petani yang ada di hulu. Kemudian petani yang di hilir, petakannya di hilir, itu lebih parah lagi. Dia tidak tahu air yang mengalir di lahannya, di sawahnya itu sudah bercampur apa saja, sudah terkontaminasi apa saja juga tidak tahu. Yang mereka rasakan tiba-tiba gitu, saya udah nyemprot udah benar, saya juga pupuk udah benar, tapi kok tanaman saya kuning semua, tanaman saya kok layu semua, kan begitu. Bahkan yang di hulu sekalipun, yang di hulu, yang di pinggir jalan, di pinggir sungai besar, ya, yang menurutnya ini sudah air terbaik, ternyata juga masih mengalami hal yang sama. Artinya bahwa areal pertanian kita sebagian besar saat ini, masalah pengairan ini juga menjadi salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kenapa? Karena itu tadi Pak Jun. Contoh nih, petani di satu lahan, di sawah misalnya, karena petani sudah malas untuk, orang Jawa bilang matun itu membersihin rumput secara manual, akhirnya menggunakan herbisida. Herbisida yang digunakan mungkin jenisnya glifosat misalnya, atau paraquat.
Ya. disemprotkan, kan begitu. Nah, air yang mengalir ke lahan-lahan berikutnya itu otomatis ya ikut terus di petakan yang lain petani dia sebenarnya tidak menyemprotkan obat rumput atau herbisida. Dia ingin menyemprotkan fungisida. Karena air yang sudah terkontaminasi itu tadi dimasukkanlah ke tangki si petani, mau nggak mau jadi fungisida yang tadinya fungisida murni sedikit lagi bercampur dengan herbisida. Nah, kasus seperti ini banyak terjadi dan tidak disadari oleh petani. Karena sekecil apapun kontaminan itu juga berpengaruh. Itu. Ketika contoh nih, petani A yang ada di petakan tengah nyemprot fungisida, gitu ya. Sementara petani yang di ujung, di hulu, itu nyemprot insek atau obat ulat, gitu. Semprotannya itu, sisanya itu mengalir, kemudian petani ini yang menyemprot fungisida ini ngambil airnya di situ, kemudian dimasukkan ke tangkinya fungisida itu tadi. Akhirnya disemprotkan, fungisidanya tidak mempan. Petaninya akhirnya nyalakan produknya, nyalakan perusahaannya. Gitu loh. Padahal secara teori fungisida itu bersifat basah dan insektisida itu bersifat asam. Asam dan basah ketika bertemu maka akan menjadi netral. Gitu loh. Itulah akibatnya sehingga petani yang nyemprot fungi tadi nggak mempan gitu. Akhirnya dia nyalahkan produsennya, nyalahkan obatnya kan gitu. Tapi tidak tahu solusinya. Kan begitu. Oke. Ya, ternyata luar biasa ya, faktor pengairan ini juga penting sekali memang Mas Didi ya. Karena di lapangan memang kita sering nemui bahwa petani sudah melakukan banyak cara menggunakan pupuk terbaik. Ternyata ada juga faktor-faktor pengairan yang membuat tetap menguning gitu ya hasil panennya, hasil tanamannya menguning. Ternyata memang tanpa disadari memang air yang mengalir ke lahan ini karena kita juga tidak tahu sumbernya dan isinya apa saja, ternyata juga pengaruhnya besar ya Mas Didi ya. Selanjutnya Mas Didi, apalagi faktor yang penting Mas Didi yang perlu diperhatikan? Saya pikir yang selain yang pertama tadi adalah mindsetnya petani itu yang menjadi hal yang penting juga, paling penting bahkan. Terus satu lagi Pak Jun, ini masih berkaitan juga dengan mindset juga sebenarnya, itu adalah petani sadar dengan kemampuan. Karena begini, petani mungkin dia nanam 1/4 gitu ya, 1 petak 1/4 hektar, nanam apalah itu, mungkin dia berhasil gitu loh. Nah, pikiran petani adalah, oh begini caranya, saya nanam 1/4 nih, saya sudah berhasil. Oke, kalau gitu saya besok akan nanam setengah gitu ya, 1/2 hektar. Nah, yang perlu diingat oleh petani bahwa ketika kita menggarap lahan 1/4 hektar, kita nggarap sendirian misalnya, kita berhasil, belum tentu kita akan dapat hasil yang sama ketika kita nambah lagi 1/4 hektar lagi. Artinya perhatian terhadap apa yang kita budidayakan itu juga menjadi penting. Beda ketika kita ngurusin 1 anak, gitu kan. Betul. Sama ngurusin 2, 3 anak, apalagi gedenya sama gitu kan Pak Jun ya. Betul. Sama seperti itu. Nah, solusinya yang harus dipikirkan oleh petani adalah kalau memang 1/4 kita itu sendirian berhasil, kalau mau nambah lagi setidaknya yang 1/4 berikutnya ini perhatiannya jangan sampai kalah seperti waktu kita hanya menanam 1/4. Nambah orang Pak Jun. Nambah untuk ngurusin, untuk perhatikan. Nah, petani kan enggak. Karena udah pede nih, dalam satu. Ini 3 rapat sendiri, gampang nih. Apalagi beda. Oke. Baik ya. Oke, kemudian faktor apa lagi nih? Selain pupuk, ada lagi nggak Mas Didi? Karena ini ada yang sudah nggak sabar mendengarkan bagaimana sih Pornas ini bisa mengatasi dalam tanda kutip ya, atau menjadi satu faktor yang membuat faktor-faktor lainnya itu mungkin
bisa teratasi selain strategi tentunya? Ya. Ada lagi Mas Didi? Ya, satu lagi faktor yang juga menjadi sangat penting adalah pola pemupukan. Cara, pola, ya intinya pemupukan, Pak. Ya, oke. Pemupukan itu adalah harus pemupukan yang berimbang. Berimbang sama seimbang beda. Gitu ya. Pemupukan berimbang adalah pemupukan yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Kemudian kalau pemupukan seimbang ya seperti kita tahu lah, N-nya berapa, P-nya berapa gitu ya. N-nya 15, P-nya 15, K-nya 15. Itu nutrisi, pemupukan nutrisi seimbang kan gitu. Nah, sedangkan yang dibutuhkan tanaman itu adalah pemupukan berimbang sesuai kebutuhan, kemudian sesuai fase. Ya, makanya Pornas kenapa harus ada Pornas vegetatif, Pornas generatif? Ya, karena kita menyesuaikan kebutuhan di setiap fase dari tanaman itu sendiri. Nah, untuk mengatasi beberapa faktor yang saya sebutkan tadi, diantaranya untuk masalah lahan, masalah persiapan lahan, ini yang menjawab kenapa kita harus develop soil treatment. Penjelasannya nanti. Kemudian kenapa harus Pornas? Kenapa harus teknologi nano? Nah, ini sudah sering saya sampaikan, tapi tidak apa-apa. Biar petani semakin bisa memahami bahwa contoh nih, kenapa sih harus Pornas harus teknologi nano? Contoh, setiap tanaman itu mengalami proses yang namanya fotosintesis. Ya, fotosintesis itu adalah melibatkan udara, kemudian melibatkan air, melibatkan sinar matahari, gitu ya. Kaitannya dengan climate change yang saya sampaikan tadi atau perubahan cuaca, panas tidak bisa diprediksi, hujan tidak bisa diprediksi hari ini, lebih banyak hujannya. Otomatis sinar matahari itu akan semakin berkurang, ultraviolet itu akan semakin berkurang. Sedangkan proses fotosintesis itu 70-80% peran utama yang berperan utama adalah UV atau sinar matahari. Kenapa? Karena sinar matahari adalah berfungsi untuk memasak. Jadi setiap kali kita melakukan pemupukan Pak Jun, pemupukan jebret, kemudian dibawalah oleh silem, ya, oleh naik, kemudian dibawa ke daun. Nah, disitulah terjadi proses pemasakan yang dibantu oleh sinar matahari, gitu ya. Artinya sebelum nutrisi itu dimasak, belum bisa diedarkan ke seluruh tubuh dari tanaman itu sendiri. Gitu loh. Pertanyaannya, kalau nggak ada matahari, kalau nggak ada sinar, apakah proses fotosintesis tetap berjalan? Jawabannya adalah proses fotosintesis sebenarnya masih bisa berjalan, tapi tidak sempurna, pasti akan terganggu walaupun sinar matahari berkurang. Artinya selama masih ada cahaya, itu proses fotosintesis masih bisa. Masih ada suhu ya, masih ada suhu panas yang bisa diterima oleh tanaman. Itu proses fotosintesis masih bisa berjalan. Tapi perjalanannya, prosesnya itu tidak semaksimal ketika sinar matahari ada. Nah, inilah yang menjadi kelebihan Pornas. Kenapa kita harus teknologi nano? Teknologi nano itu adalah teknologi yang memecah molekul menjadi 10 miliar nanometer, artinya lebih kecil daripada lubang stomata, gitu ya. Ketika dia disemprotkan, dia langsung masuk ke dalam jaringan, gitu. Sehingga ketika proses fotosintesis terganggu, karena proses fotosintesis itu juga dalam rangka menyiapkan molekul atau menyiapkan nutrisi agar bisa diserap oleh seluruh tubuh dari tanaman. Salah satunya juga mengecilkan molekulnya, gitu ya.
Nah, dengan teknologi nano yang sudah kecil, ketika dispray, dia akan langsung terserap oleh jaringan. Terus mungkin ada yang bertanya, loh berarti nggak perlu proses fotosintesis dong Mas, gitu ya. Kami tidak berani mengklaim itu. Kami tidak berani mengklaim itu. Karena proses fotosintesis itu sudah menjadi kodrat alam dan itu pasti terjadi. Tapi Pornas, kalaupun proses fotosintesis terganggu, kami pastikan bahwa penyerapan unsur hara dari Pornas itu akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Makanya nggak heran. Waktu itu pernah Pak Jun ya, saya kirimkan salah satu contoh tanaman cabai yang daunnya itu sudah lubang-lubang nih dimakan ulet. Ya kan? Secara logika, karena proses fotosintesis itu melalui daun, maka harusnya terganggu dong ini. Tapi yang terjadi, buahnya tetap banyak Pak Jun ya. Artinya di proses generatifnya itu tidak terganggu. Itulah jawabannya Pak Jun. Kenapa harus Pornas? Gitu, luar biasa ya teman-teman sekalian, sama AWM Star Life malam hari ini kita semua belajar. Saya pun juga belajar satu hal yang baru malam hari ini. Karena ternyata faktor pertama yang tadi disampaikan oleh Mas Didi berkenaan dengan keberhasilan panen adalah berkenaan dengan perubahan iklim atau perubahan cuaca saat ini yang sangat ekstrim, di mana hujan lebih sering daripada adanya matahari ya. Dan tadi Mas Didi sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika hujan sering dan matahari jarang, otomatis proses fotosintesa itu tidak bisa optimal ya, karena tadi Mas Didi sudah menyampaikan bahwa matahari diperlukan untuk memasak dalam tanda kutip nutrisi yang ada di permukaan daun gitu ya, untuk disebar kepada seluruh jaringan tanaman. Ibaratnya kalau sering hujan berarti kan yang tadinya suhunya masaknya bisa 100 derajat misalnya gitu ya, logika sederhananya sekarang cuma bisa misalnya 20 derajat gitu mungkin Mas Didi ya. Nah, otomatis makanannya nggak matang gitu ya Mas Didi ya. Iya. Dan selain itu juga tidak bisa tersebar ke jaringan tanaman yang lain ya. Nah, salah satu kelebihan Pornas kata Mas Didi tadi adalah Pornas ini ukuran partikel pupuknya 1/10 miliar lebih kecil dibandingkan partikel lebih kecil daripada lubang stomata ya Mas Didi ya. Lebih kecil dari lubang stomata, sehingga begitu di-spray kepada tanaman dia bisa secara langsung diserap nutrisi itu ke jaringan tanaman ya. Sehingga ya kan pengalaman kami seperti yang tadi masih dicontohkan, ketika misalnya fotosintesa terganggu pun ya karena matahari yang jarang muncul, atau bahkan tadi dicontohkan satu kondisi ekstrim, ada satu contoh pohon cabai yang daunnya lubang-lubang dimakan ulat sekalipun ternyata buah cabainya tetap bagus kan gitu ya. Artinya ternyata tidak mengganggu walaupun terjadi yang namanya perubahan iklim yang seperti saat ini terjadi gitu ya. Nah, itu salah satu kelebihan Pornas. Makanya kenapa Pornas dan kenapa dengan teknologi nano ya. Oke, selanjutnya Mas Didi, gimana nih? Kita makin penasaran nih. Ya, kayaknya faktor-faktor utamanya itu sih Pak Jun. Ya, selain pemupukan juga satu lagi Pak Jun. Penggunaan fungisida, insektisida maupun herbisida. Artinya kalau kita ngomongin pertanian tradisional pada zaman dulu, yang notabene dulu tidak ada fungisida, tidak ada insektisida, bahkan tidak ada herbisida atau obat rumput. Berarti kan dulu pertanian itu dilakukan benar-benar secara manual. Begitu Pak Jun ya. Betul. Nah, kenapa mereka juga berhasil walaupun mereka bertani secara manual? Zaman Majapahit di Mojokerto itu masih belum ada urea Pak Jun. Artinya mereka hanya mengandalkan unsur hara yang tersedia di alam, gitu ya. Yaitu tadilah salah satu faktornya perubahan cuaca dan lain-lain, sebenarnya manusia juga yang bikin. Tapi kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Yang penting sekarang sebenarnya yang dibutuhkan oleh petani adalah solusi, gitu. Tapi celakanya petani juga masalahnya mereka tuh butuh solusi, gitu. Tapi mereka nggak tahu masalah intinya tuh di mana. Apa sih permasalahannya? Gitu. Mereka hanya butuh solusi, tapi nggak tahu masalah pokoknya di mana, gitu ya. Contoh, penggunaan fungisida. Penggunaan fungisida. Fungisida itu adalah namanya fungi, istilahnya itu lebih besar penyakit yang disebabkan oleh jamur-jamuran, gitu ya.
jamur. Nah, jamur ini adalah jamur parasit, jamur yang tidak jamur pengganggu gitu. Dan jamur dia tidak sendiri. Ketika jamur itu tumbuh, dia akan mengakibatkan bakteri jahat itu juga akan tumbuh. Tanaman-tanaman yang lain juga tanaman-tanaman parasit lain juga akhirnya ikut tumbuh juga begitu. Inilah akhirnya hari ini petani karena bingung membasmi, ada produsen yang membaca peluang nih, gitu kan. Oh, akhirnya pakai fungisida. Padahal kalau kita mengacu ke zaman dulu, nenek moyang kita itu lebih banyak melakukan hal-hal antisipatif, Pak Jun. Gitu ya. Dan apakah hari ini langkah-langkah antisipatif masih relate, masih bisa nggak nih dilakukan oleh petani zaman sekarang? Saya jawab bisa. Gitu. Walaupun tidak sama persis dengan petani nenek moyang kita zaman dulu. Artinya langkah-langkah antisipatif hari ini yang bisa dilakukan. Contoh, untuk penggunaan fungisida kimia ya, itu yang selama ini 100% nih penggunaannya dalam satu musim bisa sampai 5 kilo atau 2 kilo atau 3 kilo gitu kan. Kembali lagi, kalau kita mau langsung putus tuh fungisida sebanyak itu, kira-kira siap apa belum nih lahannya gitu loh. Siap apa belum gitu loh. Mikroorganisme di tanah kita bisa nggak nih membantu imunitas tanaman kita untuk melawan itu sehingga kita mengurangi fungisida gitu. Nah, pada kenyataannya sebagian besar itu belum siap. Makanya sambil perlahan-lahan merubah cara yang tadinya fungisida full, kita lakukan langkah antisipasi. Langkah antisipatifnya adalah yaitu tadi, apa sih penyebab jamur? Jamur tumbuh di mana? Jamur itu kebanyakan tumbuh dari media tanam atau tanah. Berarti apa yang mesti kita perhatikan? Yang lebih intens kita perhatikan, kembali lagi, tanah. Tanah nih yang harus kita perhatikan benar-benar gitu loh. Karena tanah juga menjadi media bakteri patogen, bakteri-bakteri jahat, jamur-jamur itu juga dari tanah. Itulah. Nah, inilah kenapa pentingnya kita harus develop satu produk yang memang dikhususkan untuk membenah tanah. Tujuannya adalah untuk langkah antisipasi. Itu Pak Jun. Oke. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanya dan mungkin teman-teman boleh nanti menambahkan beberapa pertanyaan berkenaan dengan fungisida, pestisida, dan insektisida ya Mas Didi ya. Iya. Jadi artinya begini, pertanyaannya adalah ketika petani ini kan banyak yang menggunakan yang saya sebutkan tadi itu kadang-kadang karena kebiasaan, Mas. Jadi maksudnya begini, ketika mereka menanam ternyata sebenarnya belum muncul itu yang namanya jamur gitu ya atau hama, tapi karena merasa mereka kebiasaan dan merasa lebih pede gitu ya, mereka tetap lakukan penyemprotan aja padahal belum ada apa-apa gitu loh maksudnya. Iya. Kan? Nah, jadi maksudnya apakah melawan hama itu harus seperti itu caranya atau apakah nunggu muncul dulu baru kita lawan dengan pestisida? Gimana sebaiknya, Mas? Ya kaitannya dengan penggunaan Pornas juga ya. Artinya gini. Artinya ini kita langsung bicara aja mengenai teman-teman yang sudah memakai Pornas gitu kan. Karena saat ini kan dengan Pornas yang generasi 2 ini kan kita udah nggak perlu khawatir lagi kalau seandainya dipadukan penggunaannya dengan pestisida kan gitu ya Mas Idi ya. Iya. Maksudnya adalah apakah kita lakukan pestisida itu dari awal atau nunggu muncul dulu nih hama atau jamurnya baru disemprot gitu. Gimana, Mas? Ya. Yang pertama bisa dilakukan ketika ada serangan. Dan itu adalah kebiasaan petani juga sih. Salah satu kebiasaan petani pada umumnya adalah ada serangan baru dilakukan penyemprotan fungi atau insek. Khususnya fungi ya. Jangan insek dulu, fungi, khususnya fungi. Misalnya, wah udah mulai ada yang layu nih, gitu kan. Mulai ada yang agak busuk batang nih, gitu. Mereka baru melakukan langkah penyemprotan fungisida. Kemudian ada juga yang persis disampaikan Pak Jun tadi, bahwa petani
ada yang melakukan langkah antisipasi, yaitu dengan, ini biasanya umur segini nih, ini masih biasanya ini rawan dengan layu nih gitu. Akhirnya diberilah fungisida. Nah, tidak ada yang salah dari keduanya, Pak Ju. Tidak ada yang salah. Artinya kalau memang ada serangan, ya memang harus dilakukan langkah, harus dilakukan penyemprotan, kan begitu. Ya. Kemudian untuk langkah antisipasi tidak salah juga petani menggunakan fungisida mungkin di tanaman yang masih cenderung muda usianya, sudah dikasih fungisida. Sebagus-bagusnya fungisida kimia, itu tetap akan berdampak pada pertumbuhan. Akan berdampak pada pertumbuhan tanaman itu sendiri. Pasti akan terganggu walaupun sedikit. Misalnya, pupusnya yang harusnya berkembang lebih cepat, ini agak sedikit lambat. Ya, salah satunya itu. Nah, itu karena petani melakukan langkah antisipasi. Ya, petani ambil risiko itu, biasanya begitu. Nah, yang dilupakan kebanyakan oleh petani adalah langkah antisipasi dari awal. Kembali lagi, olah persiapan lahan. Oke. Jadi contoh, misalnya nih, kalau petani udah tahu bahwa pengaplikasian fungisida itu bisa mengganggu pertumbuhan cabang, pertumbuhan pupus gitu. Petani ambil risiko itu gitu. Kenapa nggak melakukan juga langkah antisipasi sebelumnya pada saat olah lahan? Misalnya nih dengan mengkocorkan mikroba. Gitu kan. Mengkocorkan mikroba tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melawan populasi dari mikroba-mikroba jahat, jamur-jamur yang berkembang biak dengan bagus, dengan leluasa. Logikanya, analoginya adalah ketika orang jahatnya banyak nih, langkah antisipasinya adalah kita punya senjata yang luar biasa, tapi akan berdampak. Kita pakai bom nih, akan berdampak ke sekeliling, atau kita siapkan bala tentara yang juga minimal kekuatannya sama, sehingga bisa mengalahkan ini, atau lebih besar harusnya. Artinya dengan menginjek mikroba-mikroba baik, bila perlu mikroba premium, kita injekkan tuh ke tanah, itu juga akan menjadi langkah antisipasi, sehingga kalaupun ada serangan, itu tanaman minimal imunitasnya itu jauh lebih kuat dari biasanya. Begitu, Pak. Oke. Ya, luar biasa ya, Mas Didi ya. Jadi memang tadi kita sudah bahas banyak hal ya berkenaan dengan cuaca, kemudian tadi yang berikutnya adalah berkenaan dengan pestisida ya. Nah, kemudian tadi sedikit Mas Didi sudah mulai singgung ke arah pengolahan tanah ya. Nah, jadi kalau kemarin nih Mas Didi ya, kita mungkin mulai nyambung ke arah soil treatment sekarang ya. Jadi kalau kemarin ini kan Mas Didi juga menyarankan kepada kita semua adalah sebelum ditanami gitu ya, disarankan memang disemprot dulu nih lahan dengan pornas cair gitu ya. Di mana salah satu tujuannya adalah untuk menambah pasukan mikroba kan gitu ya. Menambah pasukan mikroba karena kandungan pornas itu salah satunya adalah mikroba premium gitu ya. Jadi agar pasukan mikroba bertambah, tujuannya bisa menyerang bakteri jahat yang ada di tanah, dan tujuan akhirnya adalah bisa meningkatkan pH tanah, kan gitu kan tujuan akhirnya kan. Nah, jadi sekarang gimana nih kaitan dengan soil treatment gimana nih Mas? Apa kaitannya dan kenapa kok harus ada lagi soil treatment? Padahal kan Pornas kita yang kemarin ini sudah efektif nih sebenarnya. Kalau saya dengar pengalaman teman-teman ya, itu udah bagus tuh, disemprot dulu dalam waktu seminggu baru ditanami, itu ternyata terbukti bisa meningkatkan pH gitu. Gimana Mas? Ya, oke. Inilah AWM Pak John. Jadi kita benar-benar fokus nih, benar-benar fokus untuk bersama-sama membantu petani seluruh Nusantara agar mendapatkan hasil terbaik. Gitu ya intinya. Nah, kenapa harus develop soil treatment? Sementara kita sudah ada pornas cair untuk vegetatif, pornas serbuk untuk generatif, gitu ya. Jadi ini, pupuk pornas adalah pupuk organik, kan begitu. Kalau ngomong pupuk organik, sekali lagi saya sampaikan bahwa dosis yang kita sampaikan adalah dosis minimal pastinya. Tidak ada
dosis maksimal. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya overdosis. Kan begitu. Nah, karena semua itu berbasis organik, berbahan-bahan organik, sehingga banyak juga contoh nih saya temukan di lapangan itu banyak yang menggunakan itu terbalik, Pak Jun. Maksudnya gimana nih? Di masa vegetatif dia menggunakan iya, yang serbuk. Iya. Dan tanaman alhamdulillahnya tidak terganggu gitu. Fine-fine aja ya, Fine-fine aja. Kemudian waktu di ELT kemarin saya sempat ketemu dengan beberapa orang, beberapa leader gitu kan. Salah satunya ngobrol, "Oh, Mas, di lahan kami itu alhamdulillah Mas sudah tidak ada tikus gitu. Setelah menggunakan Pornas kan begitu." Dan yang lebih bikin saya geli lagi adalah Pak Dokter tuh bilang sama saya, "Mas, ini gimana ada testimoni Pornasnya ditaruh di rambut ini di kepala ini bisa tumbuh?" Jangan Pak. Saya bilang seperti itu. Terus kemarin lagi ada yang lebih konyol lagi di Banyuwangi sendiri itu. Sampai ke saya Pornas cair itu dimasukkan, ditaruh di beberapa tetes di kopi, kemudian diminum, dan katanya gitu besoknya jadi bugar, jadi ya gitu. Saya tetap bilang, Pak, itu kalau untuk dikonsumsi manusia itu tidak higienis. Walaupun kembali lagi Pak Jun, yang namanya organik itu tetap aman. Tidak ada kekhawatiran, Pak. Nah, akhirnya Pak Jun, akhirnya karena kita berbasis organik, mau diaplikasikan sebelum panen, sebelum ditanami, juga akan berdampak positif. Berdampak positifnya apa? Yaitu tadi, dia akan menetralisir, akan menggerus tuh polutan-polutan dan residu sebagian. Yang akhirnya apa? pH menjadi naik, gitu kan? Menjadi naik. Nah, ketika pH itu naik, yang akan terjadi apa Pak Jun? Yang akan terjadi adalah mikroba-mikroba baik yang tadinya populasinya cuma 2, 3, bisa jadi 4 atau bisa jadi 5. Kan begitu. Selain itu juga nutrisi yang tersebar di situ juga menjadi cadangan ketika nanti setelah ditanami untuk menyiapkan. Terus seperti itu. Nah, terus kenapa kita perlu mendevelop soil treatment ini? Soil treatment diciptakan untuk memperkuat 2 produk kita sebelumnya. Kalau yang dari awal nih, dari awal mengikuti leader awal dari AWM, itu pasti tidak asing dengan apa yang saya sampaikan dalam setiap kesempatan, baik itu ELT maupun di kesempatan Zoom atau apapun, saya selalu menyampaikan perihal tanah, dan begitu. Ini yang selalu saya tekankan, Mbak Jun. Makanya kenapa kita sampai punya strategi bagaimana saat ini kita harus melakukan membenahi lahan sambil berbudidaya. Karena kalau ikut seharusnya nih, lahan kondisi saat ini tuh harus dibiarkan dulu, tidak boleh ditanami. Tapi kan pertanyaannya bagaimana dengan petani yang hanya bergantung pada satu lahan itu? Hidupnya bergantung dengan satu lahan itu, dapurnya gimana? Maka kita akhirnya sarankan ke petani, ayo kalau mau full organik juga belum siap, tapi mau dipaksa full kimia terus juga sudah tidak siap. Artinya yang bisa kita lakukan adalah bertani semi organik, merubah perlahan-lahan untuk mengembalikan lahan menjadi benar-benar organik. Nah, soil treatment ini adalah satu langkah lagi AWM maju ke depan untuk dalam rangka mempercepat mempercepat lahan-lahan petani kita agar segera menjadi lahan organik. Oke. Sebentar, sebelum lanjut ke sana nih Mas Idi, saya kan semua udah penasaran. Kami ini kan cukup sering mendapatkan pengalaman di lapangan bahwa tanaman ada yang menguning gitu ya Mas Idi ya. Dari pembicaraan kita malam hari ini, ternyata saya juga baru dapat ilmu bahwa ternyata ada 2 faktor yang bisa membuat tanaman menguning gitu ya. Yang pertama tadi sudah Mas Idi bahas bahwa masalah pengairan gitu ya.
Pengairan itu yang kita tidak sadari mengandung pestisida yang cukup banyak daripada lahan-lahan sebelahnya sehingga mengairi lahan si petani gitu ya. Otomatis itu membuat menguning. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Didi sempat juga mengatakan bahwa menguning itu faktornya karena disemprotin Pornas ya. Akhirnya terjadi penguraian di tanah dan akhirnya terjadi penguapan amonia gitu kan. Nah, Betul, penguapan betul. amonia ini menyebabkan tanaman menguning gitu kan. Ya. Nah, kemudian Mas Didi kan menyampaikan ke kami, memberikan satu resep untuk mengatasinya. Di mana Mas Didi menyampaikan kita berikan 5 sendok garam dapur sama 5 sendok garam kapur bangunan gitu ya. Dicampur dalam satu tangki air, dicampur Pornas, kemudian dikocor kan gitu ya. Atau ada juga beberapa masih disemprotkan. Dan ternyata itu berhasil, Mas. Ya kan? Artinya resep itu sangat berhasil. Saya temui di tanaman jagung yang mengalami, tanaman padi yang mengalami, cabai yang mengalami itu berhasil, ya kan? Nah, sekarang kita ingin lebih dalam lagi dibicaranya. Apa kaitannya nih antara semua yang saya sampaikan barusan itu dengan Pornas Soil? Nah, itu. Oke, silakan Mas. Oke, Pak Jun. Ya. Jadi kenapa saya sarankan penggunaan garam, menggunakan kapur gitu ya. Ya secara ilmiah bahwa garam itu ada NaCl, kemudian kapur itu ada CaCO3, yang itu organik semua gitu ya sebenarnya gitu. Nah, itu bagus juga ketika diaplikasikan, cuman gini, ada kelemahan. Ada kelemahannya begini. Karena berdasarkan ilmu yang saya dapat, Pak Jo, berdasarkan keilmuan saya bahwa satu unsur kimia salah satu unsur misalnya nih kayak kapur nih CaCO3 nih gitu. Ya bagus, dia untuk menaikkan pH itu bagus gitu. Cuman dia akan lebih kuat lagi gitu ya. Dia akan lebih kuat lagi dan penggunaannya akan lebih sedikit ketika dia dipadukan dengan unsur B misalnya. Gitu ya. Misalnya unsur boron, B. maksudnya boron. Ya misalnya boron atau misalnya unsur apalah itu gitu ya. Terus kemudian garam nih. Garam bagus nih untuk begini, untuk begitu, untuk penetral ini, penetral itu gitu. Tapi sebenarnya dia akan lebih kuat lagi dan penggunaannya cenderung lebih sedikit adalah ketika dia dicampur dengan begini. Nah, masalahnya saya tidak bisa menyarankan petani. Contoh nih, misalnya garam. Garam campurlah dengan kapur, Pak. Gitu kan. Karena kasusnya adalah ada penguapan amonia, untuk menetralisir amonia kita gunakan itu gitu loh. Nah, tapi itu sifatnya hanya meredam saja, Pak Jun, gitu ya. Meredam ketika itu selesai, dan kalau ternyata kekuatan uap dari amonia itu lebih kuat, itu pun bisa kalah nih si garam sama kapur ini, gitu loh. Nah, makanya ini untuk memperkuat zat-zat ini apa nih, gitu loh. Maka muncullah kita, oke, kalau gitu kita perlu nih untuk membuat satu produk yang tidak merepotkan petani, yang mampu benar-benar untuk mereduksi, untuk melawan dari tingkat uap yang berlebih dari amonia akibat dari sisa-sisa residu pupuk kimia itu tadi. Muncullah soil treatment. Oke. Luar biasa ya. Jadi akhirnya kita tahu ini latar belakang munculnya soil treatment gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kita bicara mengenai kandungan dulu deh. Apakah kandungan soil treatment ini sama-sama mikroba premium sama dengan Pornas atau gimana, Mas Didi? Ya, betul Pak Jun. Jadi lebih banyak mikroba, dan kalau di Pornas khususnya Pornas vegetatif, Pornas yang cair, itu kita sertakan pengurai non mikroba ya. Zat pengurai non mikroba selain ZPT organik ya. Artinya ada zat pengurai. Makanya kenapa ketika disemprotkan ke tanah, dia ketika residu itu tinggi pasti akan langsung terurai, dan ketika ada tanamannya pasti akan terjadi walaupun sedikit, itu akan ada sedikit menguning atau bercak, mungkin seperti itu. Ya itu. Makanya di Pornas vegetatif itu kita sertakan itu juga. Gitu ya.
dan itu bersifat organik. Nah, di soil treatment ini kita sertakan, namun kita sertakan juga adalah penetralnya. Artinya begini, ketika mengaplikasikan soil treatment di lahan, saya pastikan tidak akan ada dampak kimiawinya. Itu sudah pasti. Artinya tidak ada penguapan amonia ya? Sudah pasti akan teredam. Karena satu, kita menggunakan zat organik, pengurai organik non mikroba, kita sertakan juga adalah mikroba premium. Semua adalah mikroba premium yang tersedia di situ. Nanti Pak Jun mungkin bisa bagikan ke seluruh petani kandungannya apa saja. Kemudian di situ juga masih kita tambah juga dengan hara ya. Ada humus, ada unsur hara. Salah satunya adalah unsur hara fosfat organik. Yang mana fosfat organik ini sangat diperlukan oleh tanaman dari mulai tumbuh sampai dia nanti mati. Nah, di soil treatment ini sudah sangat lumayan lengkap, yang ketika dipadukan dengan vegetatif nanti dia akan semakin menguatkan keduanya. Di generatif pun juga demikian, Pak Jun. Oke, luar biasa ya. Nah, jadi kalau saya lihat dari kemasannya ya, jadi Pornas Soil ini kan kalau saya tidak salah itu berarti serbuk ya Mas Idi ya? Dalam bentuk serbuk ya? Oke, jadi satu kemasan itu berapa gram Mas? 500 gram ya? 500 gram, Pak Jun. Gram. Nah, itu penggunaannya untuk berapa luas lahan, Mas? 500 gram. 500 gram ini berdasarkan uji terakhir ya. Uji terakhir itu kita ambil yang paling efektif adalah per hektar untuk lahan lahan horti, tanaman jangka pendek itu hanya butuh 50 kg, Pak Jun. Itu diaplikasikan untuk dasar ya. Diaplikasikan untuk dasar. Cara pengaplikasiannya adalah dengan cara, karena itu serbuk dan mesh-nya itu cenderung lebih besar daripada mesh beda ya dengan Pornas serbuk yang generatif. Dan dia ada endapan gitu ya, ada endapan, sehingga kami sarankan pengaplikasiannya adalah dengan cara dikocor atau disiram. Ya, dikocor atau disiramkan itu. Kemudian untuk tanaman-tanaman yang contoh nih, misalnya tanaman cabai ya, tanaman cabai biasanya pakai mulsa, pakai ini, bisa juga ditaruh di lubang tanam dan tidak tergantung fase, Pak Jun. Artinya soil treatment ini diaplikasikan di sebelum tanam bagus, sudah ada tanamannya walaupun tanamannya itu kecil juga bagus, tanaman di fase generatif juga bagus. Bagus di semua tanaman. Dia untuk susulan juga bagus. Diaplikasi di awal juga bagus. Gitu. Karena itu diberikan periodik nggak, Mas Idi? Diberikan secara periodik nggak? Diberikan intervalnya semakin sering semakin bagus, Pak Jun. Oh, berarti tidak masalah sebanyak-banyaknya gitu, Mas? Tidak masalah, Pak Jun. Sebanyak-banyaknya tidak masalah. Karena benar-benar kita injek mikrobatu di situ. Kita benar-benar menyehatkan tanah, gitu ya. Benar-benar menyehatkan tanah, sehingga kalau tanahnya itu sehat, mikroba pengurai itu di bawah itu sehat, pH-nya bagus, otomatis ketika Pornas generatif disemprotkan, insya Allah akan semakin terserap 100%, semakin sempurna penyerapannya, begitu Pak. Oke, berarti 1 hektar tadi berapa Mas? 50 kg ya? Iya, 50 kg, gitu ya. Kalau untuk kelas jangka panjang gimana? Kalau untuk tanaman, kalau nggak salah di PDF yang saya kirimkan ke Pak Jun itu sudah ada, insya Allah, Pak Jun. Sudah ada ya, oke. Di situ sudah ada cara pengaplikasiannya, sudah ada. Nanti mungkin bisa di-share-kan aja ke petani. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih, bisa dicampur dengan Pornas vegetatif nggak penerapannya? Saya rasa gimana, Mas? Bisa. Kan itu kan kalau Pornas kan di spray kan, disemprot kan, Mas. Kalau ini kan caranya kan dicocor kan. Itu gimana? Kalau dicampur tuh maksudnya gimana tuh? Ya mungkin dicampurkan yang pastinya untuk kocoran, Pak Jun. Kalau di spray ya bisa, tapi kan saya nggak menyarankan. Karena kan petani pada umumnya kan nyemprot pakai spuyer. Dan spuyer itu kan cenderung ngabut ya, kecil itu. Nah, ini ada endapan soalnya. Dia lebih kasar ya, Mas ya.
Ya, yang tidak kita rekomendasikan untuk disemprot adalah karena ada endapan. Ya, Endapan ya, itu yang bisa mengganggu si buaya. Walaupun larut juga. ya. Dan dia nano juga nggak, Mas? Nggak ya? Nano juga dia. Kalau untuk soil treatment ini medianya itu kita tidak lakukan pemecahan molekul, tidak. Maka dari itu karena ini dia sifatnya benar-benar mudah larut, Pak Jun. Oke, Dan oke. dia kita fokusnya ke tanah gitu. Jadi Ya. kalau kita kecilkan partikel, tidak. Kenapa? Karena media ini kami pentingkan untuk kami utamakan kehidupan, karena mikroba ini kan kita dorman, Pak Jun. Ya, ya, ya. Mikroba ini kita dorman. Nah, pertimbangan kita adalah jangan sampai nih kehidupan mikroba ini terganggu hanya karena kita ngejar media sekecil-kecilnya. Enggak. Jadi kita tetap Oke. biasa aja deh gitu. Oke, oke. Baik, baik, baik. Luar biasa ya. Oke, teman-teman sekalian ya, makin larut nih makin hot penjelasannya, dan malam hari ini saya mau sampaikan juga sebelum kita lanjut lebih dalam bahwa Fornasoil-nya sudah bisa diorder ya, Mas Didi ya? Sudah bisa diorder ya? Ya itu sudah bisa. Kalau Sudah bisa ya? di pabrik ini sudah ready, sudah ada, Oke. walaupun masih belum banyak. Ya, Barangkali ya, Pak Jun, saya kan belum tahu apa ya mau. ya, ya. Oke, 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 oke. Baik, teman-teman sekalian ya, sahabat AWM Star Life, saya sekalian menyampaikan satu kabar gembira untuk Anda bahwa Fornasoil treatment ini kami nanti akan jual dengan harga 75.000 ya per 500 gram. Ya, sekali lagi 75.000 per 500 gram. Jadi satu kemasan 500 gram itu harganya 75.000 ya, itu harga agen tentunya ya. Dan dalam masa promo ini teman-teman bisa order dengan harga ya 50.000 per 500 gram ya. Jadi 50.000 per 500 gram teman-teman sudah memiliki satu kemasan Fornasoil yang teman-teman bisa coba pakai untuk demplot di mana-mana di lahan di sekitar teman-teman sekalian ya. Oke, itu ya informasi sementara. Mungkin sebelum kita lanjut Mas Didi, kita coba jawab beberapa pertanyaan dulu ya Mas Didi ya. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman, jadi sambil saya coba menjawab apa yang bisa saya jawab, nanti yang tidak bisa saya lempar ke Mas Didi ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan ini mengenai box di Pornas ya, jangan khawatir ya teman-teman, tentunya nanti di box di Pornas yang berikutnya itu tentunya sudah ada izin deptannya ya. Dan tulisan demplot dan juga untuk kalangan sendiri tentunya otomatis akan hilang ya. Ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan nih Mas Didi. Ada tanaman ini sudah jadi ya, tapi dia hasilnya kurang maksimal. Sarannya itu apakah kita perlu rehab ulang lahannya dan nanam ulang atau gimana Mas? Kalau tanaman itu tidak maksimal hasilnya. Tanaman apa Pak Jun itu? Nah, ini kurang jelas nih Pak Deden nih. Tanaman apa? Mungkin boleh dijawab Pak Deden ya. Oke ya, silakan nanti dijawab, kami tunggu. Nah, kemudian trek. Nah, trek pada sawit itu apakah masalah dengan kaitannya dengan fungi ya, Mas Didi ya? Trek. Trek itu sebenarnya gini, itu sudah menjadi hukum alam sebenarnya. Untuk tanaman jangka panjang itu pasti ada trek atau masa istirahat ya, masa istirahat ketika untuk tanaman yang sudah generatif. Sawit, entah apapun itu, tanaman jangka panjang, kopi juga termasuk gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan tanaman agar nutrisinya terjaga, sehingga gini, biasanya trek misalnya 3 bulan. Masa 3 bulan ini karena sebelumnya udah panen banyak nih. Sudah panen terus kan generatif kan dia sudah banyak tuh panennya gitu, sehingga dia ada fase namanya istirahat kan gitu. Biasanya fase istirahat ini adalah berkaitan dengan jumlah nutrisi yang diserap sama tanaman. Jadi kalau nutrisi pada saat dia generatif itu banyak gitu ya, bisa jadi pada saat musim trek ini nggak akan terlalu lama Pak Jun. Karena apa? Dia istirahatnya nggak lama-lama nih. Karena walaupun dia buah terus gitu ya, tapi nutrisinya untuk membentukan badan, untuk membentukan daun masih juga terpenuhi. Artinya walaupun outputnya banyak,
gitu kan, nggak akan berpengaruh. Nah, yang banyak terjadi juga itu kan biasanya di musim trek itu benar-benar trek yang lama. Kenapa? Karena ini pada saat dia berbuah nih, pada saat berbuah buahnya lebat gitu kan. Nah, nutrisinya yang dia butuhkan pada saat fase itu tidak seimbang gitu, tidak sesuai dengan kebutuhannya, sehingga biasanya nih berpengaruh juga pada buahnya gitu ya. Tapi pengaruh yang fatal adalah justru ketika musim trek ini datang. Kenapa? Karena dia udah kehabisan energi. Energinya sudah habis tuh untuk melahirkan, untuk berbuah gitu ya. Energinya sudah habis untuk berbuah. Nah, pada saat ini vegetatif lagi nih dia, vegetatif. Dia akan cenderung memperbaiki diri. Nah, kesimpulannya sebenarnya adalah masa trek itu kita tidak bisa pungkiri, itu akan tetap ada. Yang bisa kita lakukan adalah kita kasih nutrisi yang terbaik, kita perlakukan sebaik-baiknya, sehingga harapannya adalah masa trek ini tidak terjadi lebih cepat, dan ketika terjadi tidak terlalu lama. Harapannya itu. Oke. Ya, baik. Dan kebetulan Pak Sudiono, kami punya pengalaman yang dialami oleh Pak Haji Budi di Palangkaraya, itu memang ketika menggunakan Pornas, otomatis sawit beliau itu tidak mengalami trek sama sekali. Sementara lahan-lahan tetangganya itu mengalami trek, gitu ya. Nah, itu pengalaman satu contoh Pak Haji Budi di Palangkaraya. Kemudian saya coba menjawab lagi pertanyaan dari Pak Tajudin ya. Pak Tajudin ini sebenarnya pertanyaan yang sudah sering ditanyakan oleh banyak teman-teman sebelumnya. Kenapa kok di kemasan Pornas Sebruk dan cair itu kandungannya sama gitu ya? Nah, jadi sekali lagi Pak Tajudin, kemasan kita saat ini adalah kemasan sementara. Ya, di mana sebenarnya kalau kita bisa lihat isi di dalamnya sebenarnya berbeda antara yang cair dengan yang serbuk itu berbeda. Terutama kandungan ZPT itu ada di yang cair, sementara di yang serbuk itu tidak ada kandungan ZPT hayati. Kemudian kandungan kalium juga berbeda, antara yang serbuk itu lebih banyak dibandingkan yang cairnya. Tapi kenapa kok di kemasan masih sama? Nah, itu pertanyaan banyak orang sebelumnya. Karena kemasan kita ini kemasan sementara, Pak Tajudin. Nanti setelah izin edar ini ada, sebelum tanggal 10 Mei, otomatis kandungannya sudah sesuai dengan kandungan sebenarnya ya Mas Didi ya? Betul ya? Ya, sesuai uji lab. Kandungannya sudah sama dengan sebenarnya, bahwa ada perbedaan antara yang cair dengan yang serbuk. Betul begitu ya Mas Didi ya? Betul, Pak Jun. Oke, baik. Kemudian pertanyaan lagi ini, apakah sama dengan humasid, Mas Didi? Ini soil treatment. Ya, gimana Pak Jun pertanyaan tadi? Apakah sama dengan yang namanya ini apa tadi saya lihat acid, tadi? Ya. Humic acid. Humic acid. Ada kandungan humic acidnya atau humus. Ada, sudah terkandung, sudah komplit. Ya. Tadi udah disampaikan ya. Nah, kemudian kalau tadi ada yang bertanya mengenai kandungan mikroba premiumnya, ada di brosur kami ya, Pak. Siapa tadi saya lupa, ada yang nanya kandungan mikroba premiumnya itu ada secara lengkap, ada di dalam kandungan di brosur kami, itu ada lengkap kandungan mikroba premiumnya ada. Nanti Bapak boleh minta kepada teman-teman yang memberikan link Zoom ini ya. Tadi ada yang bertanya. Oke, kemudian apalagi ini soil treatment untuk lahan marginal, apakah bisa diaplikasikan? Apa itu lahan marginal, Mas Didi? Oke, pada dasarnya Pornas soil treatment difokuskan untuk tanah, untuk semua lahan, Pak. Untuk semua lahan itu tetap bisa. Ya, oke. Sama ya untuk semua lahan ya. Oke, kemudian untuk box Pornas yang saat ini ada itu enggak masalah, Pak Betujuan nih, kalau nggak salah Pak ini nih, saya lupa, Pak Elmandus kalau nggak salah. Ya, itu tidak ditarik karena itu masih tetap bisa digunakan, silahkan ya. Tapi yang jelas kami untuk berikutnya ini di pabrik sudah tidak ada lagi kemasan yang ada tulisan itu, karena stikernya tentunya udah kita hilangkan dan kita ganti dengan stiker Deptan tentunya setelah izin edar ini ada ya. Jadi yang itu masih tetap bisa dipakai, silahkan. Karena itu tidak ada masalah sebenarnya dengan itu, karena kandungannya juga sama dan fungsinya juga sama ya. Oke, kemudian Pak Tirta, ya Pak Tirta, sekali lagi kandungan mikroba premium Pornas sudah ada di brosur ya Pak Tirta ya. Jadi di situ tertera jelas, silakan nanti bisa dicari brosurnya yang bisa dihubungi teman-teman ya.
Oke, apakah Pornas serbuk tidak bisa dirubah jadi cair juga? Nah, ini pertanyaan nih, Mas Didi. Kenapa Pornas serbuk itu tidak bisa dirubah jadi cair saja gitu? Karena sudah ada ya, Pak, yang cair. Oh, Oke, sudah oke, ada oke. cair. Ya, 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 betul, betul. Gini, pertimbangannya adalah pada fungsi ya. Pertimbangan pada fungsi. Kenapa kok yang generatif nggak dicairkan juga sekalian? Ya, kembali lagi Pak, kalau ngomongin eh, riset ya, ngomongin formulasi, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga harus dibuat serbuk. Salah satunya adalah pertimbangan kami adalah dengan beberapa hara dan mikroba yang itu memang harus pakai media padat begitu, Pak. Oke, oke. Ya, ya, ya. Sip, sip ya. Nah, kemudian ini ya, ini Dewata Organik ya. Tadi kalau dengar penjelasannya saya yakin paham bahwa Pornasoil itu fungsinya beda dengan peptisida dan fungisida gitu ya. Karena kalau Ya. Pornasoil ini fungsinya untuk memperbaiki tanah ya Mas Didi ya. Ya. Memperbaiki tanah di mana kandungannya adalah mikroba premium sekaligus juga ada humus ya, kandungan Ya. unsur hara juga di sana. Namun perbedaannya dengan Pornas adalah sifat penguraian yang terjadi dengan penggunaan Pornasoil itu meminimalisir dampak penguapan amonia atau zat kimia ya akibat adanya penguraian. Jadi artinya kalau kemarin ya dengan adanya Pornas cair ketika kita semprot di tanah itu akan memungkinkan terjadinya penguraian zat kimia atau residu sisa kimia yang ada di tanah yang sudah lama pakai pupuk kimia, terjadi penguapan amonia sehingga membuat tanaman menguning ya. Nah, tapi Pornasoil ini adalah tujuannya sama dengan tadi mikroba premium yang diberikan di tanah untuk memperbaiki tanah agar tentara atau mikroba premium ini sebenarnya tentara yang menyerang bakteri jahat yang ada di tanah ya, sehingga kalau tanah ini menjadi media tanah yang bagus dan pas untuk ditanami ya, artinya bakteri-bakteri jahatnya udah hilang pergi ya kan, maka tanaman akan sempurna bertumbuhnya ya. Namun di sisi lain penguraian yang terjadi akibat penggunaan Pornasoil itu tidak menyebabkan terjadinya penguapan amonia yang menyebabkan tanaman menguning. Gitu ya Mas Didi ya? Ya. Dan satu lagi Pak Jun penjelasannya. Ya. Kaitannya dengan fungisida tadi, sempat saya menjelaskan fungisida, artinya begini. Pornas soil treatment ini juga menjadi salah satu solusi langkah untuk melakukan langkah-langkah antisipatif. Kenapa? Contoh nih, contoh yang sudah kami lakukan di lahan di Banyuwangi ini, tanaman tomat, tanaman cabai, itu alhamdulillah sampai dia generatif itu belum masuk fungisida sedikit pun. Artinya gini penjelasannya. Kenapa kok bisa begitu? Bahwa mikroba baik seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwa semua penyakit itu sebagian besar itu berawal dari tanah gitu ya. Penyebabnya itu kebanyakan di tanah nih gitu. Bahkan cacar yang menghajar buah itu pun juga diakibatkan oleh lahan yang asam. Kemudian karena lahan asam itu akhirnya mengakibatkan virus dan bakteri berkembang biak dengan baik, akhirnya menyerang. Salah satunya adalah cacar. Sehingga cacar yang diserang adalah buah. Nah, ada lagi penyakit yang diserang adalah akar, ada lagi yang diserang adalah batang, sehingga terjadi layu. Nah, secara tidak langsung, kalau langkah antisipatif dilakukan dengan soil treatment, yang mestinya tanaman itu misalnya akan terjadi layu karena penyakit-penyakit itu, karena penyakitnya sudah dinetralisir oleh mikroba baik dan lain-lain itu tadi, sehingga penyakitnya menjadi tidak ada. Makanya yang tadinya mestinya layu, tanaman tidak jadi layu. Lah kalau mau dibilang, berarti ini juga anti layu. Oke, tapi penjelasannya seperti itu Pak Jun. Gitu ya. Jadi kami membiasakan tidak berani tidak mengklaim sesuatu itu ujuk-ujuk, orang Jawa itu bilang tidak. Gitu ya. Berarti ini tanaman ini Pornas ini adalah ada imunnya Mas. Nah,
kita jabarkan dulu yang dimaksud imun itu apa, imunitas itu apa, kan begitu. Kalau ditanya, Mas ini ada imunnya gitu. Kalau zat khusus yang berupa imun apa sih Pak? Gitu ya. Ya. Gitu. Imun booster itu apa gitu. Nah, kami jawab bahwa begini loh. Ketika imunitas itu bisa terjadi ketika satu, ya kan, mikroba jahat itu kalah oleh mikroba baik. Berarti kita harus menginjak mikroba baik, gitu kan. Mikroba jahat akan berkembang biak di kondisi lahan yang asam. Berarti tugas kita adalah bagaimana agar lahan ini tidak asam. Kan begitu. Nah, dengan lahan yang tidak asam, mikroba jahat tidak ada, akhirnya penyakitnya kan nggak ada. Gitu kan. Kalau penyakit nggak ada, akhirnya kan tanaman lebih fokus nih Pak. Gitu loh. Fokus, nutrisi itu terserap dengan sempurna, akhirnya yang tadinya digoyang gini masih bisa, karena nutrisinya banyak, digoyang paling cuma gini. Gitu. Ya, analoginya begitu. Oke, baik. Oke, Pak Samsul Huda ya, ini sebenarnya pertanyaannya udah pernah ditanyakan dan Mas Didi sudah menjawab. Jadi bagaimana dengan metode kocor atau suntik ya? Karena pohon sawitnya mungkin udah tinggi gitu ya, Mas Didi ya. Karena beberapa memang sudah menerapkan kocor dan suntik, Mas Didi ya. Itu sekali lagi mungkin Pak Samsul Huda mungkin ingin dengar langsung nih dari Mas Didi. Gimana Mas Didi untuk metode kocor atau suntik itu, Mas Didi? Sebenarnya metode apapun, saya tidak pernah ada kekhawatiran ketika petani menggunakan Pornas. Mau pakai metode apapun selama itu bisa dilakukan aman dan insya Allah pasti ada hasil. Kenapa? Karena yang kita misalnya lewat metode suntik, dikocorkan atau disemprotkan, itu benar-benar ada unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Sehingga apapun metodenya, saya nggak ambil pusing, Pak. Gitu. Ya, oke. Jadi begitu, gitu. Jadi tidak ada masalah. Kenyataannya memang bagus, Mas Didi. Artinya ada teman-teman yang pakai suntik, pakai kocor dan sebagainya, itu semua hasilnya maksimal sih, ya. Oke, kemudian bagaimana penggunaan Pornas Soil untuk lahan padi yang tumbuh dengan kondisi air pasang surut atau air mengalir? Itu gimana, Mas? Air pasang surut ya? Ya. Air pasang surut setahu saya biasanya di daerah-daerah yang airnya itu payau biasanya ya. Contoh kayak Kalimantan. Kayak di Sumatera itu di daerah Mesuji, daerah Tulang Bawang, itu kebanyakan lahannya itu airnya pasang surut dan otomatis dia mengandalkan tada hujan. Berarti setahun itu cuma bisa 2 kali tanam untuk tanaman padi. Saya kurang paham kalau di Kalimantan. Mungkin apalagi di Kalimantan kan lahannya gambut. Artinya begini Pak Jun, soil treatment ini diaplikasikan di semua jenis tanah, di semua kondisi alam, ya di semua cuaca, gitu ya. Dia tetap bisa diaplikasikan. Asalkan begini, kalau di lahan di air pasang surut, pastikan bahwa air itu kadar garamnya tidak terlalu tinggi. Karena kalau pasang surut biasanya kan ada hubungannya sama laut. Biasanya dia cenderung payau dan cenderung asin sih biasanya. Nah, ada beberapa tempat itu kena air laut kalau cuma sedikit bagus karena dia kadar garamnya juga bagus Pak Jun untuk padi, untuk tanah kan bagus. Kita aja menyarankan nyemprotin garam kan. Artinya bagus, tapi ketika itu berlebih ya menjadi nggak bagus juga. Intinya begitu. Selama ini ditanami kok hasilnya bagus dengan kondisi air pasang surut itu, soil treatment diaplikasikan insya Allah pasti bagus. Oke. Kemudian bagaimana kalau dengan di lahan kritis, Mas? Ini ada pertanyaan. Apakah soil treatment bisa mengatasi lahan kritis? Beri soil treatment sebanyak-banyaknya, insya Allah bagus. Oke. Boleh dicoba nanti ya, Pak Elmandus boleh coba, silakan. Ya. Coba dikit dulu Pak, jangan banyak-banyak. Ya. Oke, untuk ini teman-teman banyak pertanyaan bagaimana pengaplikasian dan juga berapa ukurannya. Sekali lagi ya, saya mau sampaikan seperti kata Mas Didi tadi bahwa satu kemasan Pornas Soil itu 500 gram isinya, harganya 75.000 harga mitra ya. Namun spesial dalam masa promo ini itu harganya adalah 50.000 per 500 gram ya. Jadi agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan harga promo bisa segera order melalui admin AWM Star Life ya. Nah, berapa yang bisa digunakan dosisnya gitu ya.
Dosisnya itu adalah karena Pornas soil ini bentuknya partikelnya lebih besar sehingga itu akan ada endapan. Ya, jadi disarankan tidak dilakukan dengan cara penyemprotan karena akan menyebabkan penyumbatan pada spray ya, pada selang spray untuk pada tangki penyemprotan. Disarankan penggunaan Pornas soil ini adalah dengan cara disiram, ya Mas Idi ya. Disiram atau disebar. Ya, atau ya, disebar ya. Ya. Atau Oke. kalau misalnya ada tanaman-tanaman yang Ya. seperti saya bilang tadi kayak misalnya cabai atau tanaman yang Ya. pakai lubang tanam gitu, bisa pakai sendok itu dikasihkan setiap lubangnya gitu. Untuk susulan Ya. atau untuk apa, monggo, serah bebas. Oke. Itu. Nah, kurang lebih takarannya adalah setiap 1 hektar itu kurang lebih 50 kg ya Mas Idi ya. Ya. 50 kg berarti sekitar 10 ya. 10 ini ya. 10 kantong ya Mas Idi ya. 10 kantong yang 500 gram ya, betul ya? Kalau 50 ya 100 Pak Jun. Sorry, 100 ya, 100 sorry ya, 100 kantong yang 500 gram itu setiap 1 hektar lahan ya. Jadi itu adalah dosisnya. Nah, kemudian mengenai berapa kali digunakannya, Mas Didi tadi menyampaikan boleh sesering mungkin ya diterapkan ya. Mau di awal penanaman boleh, atau ada tanaman yang sudah berjalan di tengah-tengah boleh, atau sudah selesai panen itu bisa juga untuk merawat dan seterusnya. Ya, jadi artinya ada yang namanya tidak ada istilahnya interval berapa lama, kemudian berapa kali diberikan, itu bebas pemberiannya ya. Yang penting sesering mungkin tidak ada masalah ya. Itu dosis berkenaan dengan soil treatment ya. Ya. Oke, kemudian bagaimana cara pengaplikasian pada tambak yang airnya mengalir? Tambak pada airnya mengalir. Ini maksudnya Pornas kali ya, Pak Arsat ini ya. Kalau pada tambak yang mengalir sih biasa saja sih Pak Arsat, artinya tinggal di apa namanya, bisa diberikan di pakannya ya. Kalau misalnya dia pakai pakan ya kan. Kalau tidak pakai pakan berarti disebar seperti biasa aja sih di kolamnya Pak Arsat ya. Cuma memang harus diperhitungkan bahwa penyebaran Pornas yang sudah dicampur dengan air ya, yang disebar di kolam ya jangan di aliran keluar aja. Cari yang aliran masuk gitu loh Pak Arsat ya. Strategi sederhananya sih begitu. Gitu ya Mas Idi ya? Mungkin ya, ada tambahan Mas? Ya, kurang lebih begitu Pak Jun. Ya. Oke, untuk masalah poin, nah nanti ya, masalah poin nanti kami akan tentukan ya. Nanti mungkin saya belum bisa jawab sekarang di masalah poin. Ya, oke. Kemudian, oke. Ada lagi teman-teman silakan yang mau bertanya, boleh. Mas Idi ada tambahan mungkin? Dari saya rasa cukup. Silakan teman-teman kalau mau bertanya. Ya? Mungkin saya ada waktu kurang lebih sekitar 5-7 menit lagi lah Pak Jun, karena ada wah, lagi 5 menit yang harus ya. Oke. Baik. Saya rasa kalau sudah lagi 5 menit, saya rasa sih udah nggak ada lagi nih, karena teman-teman saya rasa udah bertanya semua. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita sudah belajar sama-sama dari Mas Didi Adianto ya, formulator Pornas dan juga tim R&D Research and Development. Dan malam hari ini kita mendapatkan kabar gembira dari beliau bahwa sebelum tanggal 10 Mei dipastikan bahwa izin Deptan kita sudah keluar, sehingga teman-teman sekalian nanti akan bisa menemui di Pornas orderan Anda yang terbaru itu akan ada izin Deptan sudah tertera di situ ya. Dan tentunya ini akan membuat tentunya Pornas akan semakin dikenal lebih luas lagi di berbagai kalangan di seluruh Indonesia ya. Dan tentunya malam hari ini kita belajar dari Mas Didi bahwa ternyata hasil panen itu tidak melulu hanya ditentukan oleh pupuk ya, dan bagaimana pengaplikasian pupuk saja. Tapi ternyata juga berpengaruh dengan adanya tadi ya, perubahan iklim ya kan. Kemudian curah hujan yang saat ini sudah kacau balau, yang lebih banyak hujannya dibandingkan panasnya gitu ya. Kemudian tadi juga ada berkenaan dengan bibit yang digunakan. Kemudian bagaimana pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan hari ini kita sudah dapat solusinya karena bisa menggunakan yang namanya Pornas soil treatment ya, dengan adanya pengolahan lahan yang bagus ya. Kemudian juga tadi bagaimana strategi-strategi sedikit mengenai penerapan pestisida ya. Dan terakhir tadi Mas Didi juga menyampaikan bahwa bagaimana strategi sedikit bagaimana penerapan pemupukan di lapangan dan juga bagaimana menerapkan yang namanya soil treatment ya. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa tadi udah dijawab Iza ya, bagaimana padi air yang tergenang sudah dijawab tadi. Jadi teman-teman sekalian nanti kita bisa diskusi lagi lebih dalam lagi ya.
Dan terima kasih Mas Didi malam hari yang luar biasa ini menyempatkan waktu bersama-sama dengan kami ya, karena Mas Didi udah ada ini acara lagi. Boleh silakan Mas Didi bisa meninggalkan. Mungkin saya coba jawab teman-teman yang masih ada pertanyaan nih Mas Didi ya. Baik, Sekali lagi terima baik. kasih. Kita berikan aplaus dari tempat kita masing-masing dengan mengetik angka 7 buat Mas Didi Adianto. Terima kasih Mas Didi. Selamat malam Mas Didi. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Ya, oke. Waalaikumsalam. Thank you Mas Didi. Bye-bye. Oke, teman-teman, saya masih di sini ya. Silakan Pak Tirta. Ya, ada pertanyaan apa nih Pak Tirta? Perbandingan, ya, perbandingan dengan pupuk organik lainnya. Jadi yang saya mau sampaikan ke Pak Tirta begini, Pak Tirta ya. Pupuk organik itu di lapangan ada beberapa jenis, Pak Tirta. Yang pertama itu ada yang sistem fermentasi, ada yang sistem bioteknologi, bahkan ada yang menggunakan sistem penguapan, distilisasi ya. Nah, sayangnya semua pupuk organik yang ada di lapangan selama ini itu penerapannya semua di tanah ya. Nah, kita tahu bersama bahwa selama ini permasalahan petani kita adalah tanah ya, tanah pertanian yang pH-nya asam ya. Nah, jadi artinya penerapan pupuk di tanah itu tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi tanah ya. Ketika tanah itu kondisinya tidak bagus atau asam, tadi Mas Didi sudah menyampaikan bahwa ketika tanah dalam kondisi asam, maka otomatis penyerapan unsur hara dari tanah itu tidak bisa optimal diserap oleh tanaman. Nah, perbedaan penting daripada Pornas adalah Tornas ini tidak fokus pada penerapan di tanah, tapi pada daun dan batang. Karena ternyata tanaman itu bisa menyerap nutrisi dari 3 cara, Pak Tirta. Dari akar, dari daun, dan juga dari batang tanaman. Ya. Nah, pupuk yang bisa diterapkan dan diserap nutrisinya secara instan oleh batang atau lentisel dan juga mulut daun atau stomata hanya pupuk yang punya teknologi nano. Kenapa begitu? Karena pupuk dengan teknologi nano itu ukuran partikelnya adalah 1/10 juta lebih kecil dibandingkan partikel pupuk biasa. Atau kalau kita bandingkan dengan ukuran lubang stomata, tadi Mas ini sudah menyampaikan 1/10 miliar lebih kecil dibandingkan dengan lubang stomata ya. Sehingga ketika disemprotkan pupuk Pornas dengan teknologi nano ini pada tanaman, pada batang dan daun tepatnya, dia akan secara langsung bisa diserap secara instan. Bahkan dalam kondisi iklim yang ekstrim seperti saat ini yang lebih banyak apa namanya hujannya dibandingkan dengan matahari, nah itu bisa diserap dengan optimal ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi saat ini kalau kita bicara pupuk organik yang lainnya, saya tidak tahu yang lainnya bagaimana. Yang jelas ya, yang sudah melalui adanya izin edar ya adalah kita ya. Yang lain mungkin belum Pak Tirta ya. Jadi artinya satu saat nanti pasti akan ada merek-merek lain yang menggunakan pupuk sejenis ya. Namun sekali lagi kebetulan Pornas ini punya testimoni yang sudah sangat banyak di seluruh Indonesia, ada ribuan testimoni yang bisa Pak Tirta bisa dapatkan di Telegram channel kami ya. Jadi sekalian nanti bisa silahkan lihat-lihat apa namanya masalah testimoni dari berbagai petani yang ada di Indonesia ya. Oke, teman-teman sekalian, kira-kira ada pertanyaan lagi yang lain? Nanti silahkan boleh konsultasi lagi kepada orang yang memberikan video ini kepada Anda dan juga yang mengundang Anda pada Zoom malam hari ini ya. Oke, kalau tidak ada lagi teman-teman sekalian ya, mungkin sekian malam hari ini Zoom yang spesial. Nanti di hari Rabu, teman-teman sekalian, hari ini kan kita bicara teori nih. Nah, hari Rabu kami akan mengundang langsung praktisinya ya dari Sumatera Barat. Ya, praktisinya ini beliau yang sudah membuktikan bagaimana penerapan Pornas pada berbagai jenis tanaman ya dan sangat berhasil. Dan beliau ini adalah pelaku bisnis pertanian yang sekaligus juga petani yang sudah membuktikan begitu banyak sekali bagaimana nanti beliau bisa membuktikan bahwa ternyata perpaduan ya antara bibit, kemudian pengolahan tanah dan juga bagaimana paduannya dengan Pornas itu ternyata bisa memberikan hasil yang maksimal untuk sebuah pertanian ya. Jadi beliau namanya Bapak Suhu ya, kalau kita panggil namanya Muhammad Abrar Janur dari Sumatera Barat, tepatnya dari Bukit Tinggi. Ya, teman-teman pastikan hari Rabu Anda harus hadir pada Zoom strategi karena kita bicara mengenai strategi di lapangan berkenaan dengan bagaimana Anda bisa panen dengan berhasil di hari Rabu ya. Oke, sekian dari saya sahabat AWM Star Live dan sekian dan
Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan tetap semangat, dan tetap kita fokus membantu para petani, dan tentunya juga kita tetap fokus untuk mengembangkan bisnis ini agar Anda juga bisa mendapatkan impian-impian luar biasa dahsyat Anda bersama dengan AWM Star Life. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Om Santi Santi Santi, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, bye bye semua. Selamat malam.